Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan salah satu orang yang paling dekat dengan beliau nanti di yaumil kiamah adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada beliau. Mari kita atur waktu kita dalam 24 jam ini, dalam sehari semalam. Mari kita berusaha banyak-banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita atur waktu kita berjalan, duduk, berbaring, naik kendaraan, kita berusaha berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah ketika kita nanti bertemu beliau akui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita. Akhlaknya Rasulullah, karena akhlak yang selalu dicontohkan dan dipertontonkan oleh Rasulullah hingga kafir Quraisy pada saat itu masuk ke dalam ajaran agama Islam tanpa harus dipaksa, karena akhlak yang dia lihat. Saya sering sampaikan begini, mohon maaf ini, kalau misalkan ada orang-orang di sekeliling kita, misalkan pekerjaannya sering menjudi, mohon maaf ini, ataukah misalkan dia kesehariannya selalu mabok-mabokan, ataukah misalkan paling rendah dia selalu merampok, apakah misalkan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu bisa kita rubah dia dengan memusuhinya? Bisa kira-kira? Tidak. Cara yang terbaik untuk mengajak orang untuk taat kepada kebaikan adalah mendekati dia, menyampaikan hal-hal yang positif terhadapnya agar bisa berubah dari perbuatan-perbuatan yang buruk, kemudian bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Hadirin sidang jamaah maulid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di pasar Madinah. Di pasar Madinah itu Rasulullah menjumpai seorang pengemis buta beragama Yahudi. Karena Rasulullah merasa kasihan dan dia tidak pernah memandang agamanya, pengemis buta tadi ini sering disuapi Rasulullah hingga dilakukan terus-menerus sampai berbulan-bulan. Akan tetapi waktunya ini pengemis buta tadi disuapi oleh Rasulullah, selalu juga muncul ucapan-ucapan di mulutnya itu, yang kau ikuti itu Muhammad itu ajaran sesat, mengajarkan di tengah-tengah kamu. Yang kau ikuti itu Muhammad itu adalah pembawa ajaran-ajaran sesat. Padahal pengemis buta tadi ini yang menyuapinya adalah Rasulullah. Apakah Rasulullah tersinggung pada saat itu? Tidak. Kira-kira kalau misalkan kita dapat orang bilang jago ikuti itu Pak buku ayam, mungkin sudah kita tinggi. Bisa jadi, meskipun kenyataannya iya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah dia wafat, Abu Bakar bertanya kepada istrinya Rasulullah, Aisyah, "Ya Aisyah, adakah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat?" Dan bilang Aisyah, ada itu pengemis buta beragama Yahudi di pasar Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi sering membawakan dia makanan dan menyuapinya dengan lemah lembut. Abu Bakar lalu kemudian berangkat. Setelah itu Abu Bakar melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, nasuapi. Tetapi waktunya disuapi ini yang pengemis buta tadi beragama Yahudi bicara terus juga gurunya. Yang kau ikuti Muhammad itu pembawa ajaran salah. Hingga Abu Bakar ini jengkel, ditonjok lalu kemudian dijak guru. Apa kata pengemis buta tadi ini? Orang yang sebelum kamu itu selalu menyuapiku dengan lembut, mengapa engkau hari ini menyuapiku dengan begitu kasar? Apa kata Abu Bakar? Tahukah engkau wahai fulan, sesungguhnya orang yang sebelumnya menyuapimu itu dengan lemah lembut
adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengemis buta tadi ini menangis terseduh-seduh, lalu kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk ke dalam ajaran Islam dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Itu yang harus kita bangun Bapak Ibu sekalian di sekeliling kita. Sekira memang saya sampaikan kembali bahwa gesekan-gesekan itu sering terjadi pada umumnya. Itu karena kecemburuan kita melihat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Makanya itu, Bapak Ibu sekalian, ada satu sifat itu dijelaskan di dalam kitab. Ada satu sifat itu pada diri manusia itu, meskipun dia sudah meninggal dunia, maka sifat itu tidak akan hilang pada diri manusia, meskipun dia nanti sudah berada di akhirat. Sifat apa itu? Sifat dendam. Sombong setelah di akhirat nanti hilang. Apa itu? Dengkinya setelah di akhirat nanti hilang. Suka nak cerita keburukannya orang di akhirat nanti hilang. Apanya yang tinggal? Yang tinggal adalah dendamnya. Dendamnya. Ada satu riwayat yang cukup masyhur itu sering diceritakan. Ada dua orang yang meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Dua orang yang meninggal dunia ini, yang satu itu rajin sekali sembahyang di masjid. Yang satunya ini jarang datang ke masjid sembahyang. Setelah meninggal dunia, ternyata ini yang tidak pernah sembahyang lebih dulu masuk surga, sementara orang yang sering sembahyang ini masuk ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena selalu menghakimi orang. Kau ini masuk neraka, kau ini masuk neraka, kafir dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan peringatan maulid seperti ini. Banyak saudara-saudara kita itu yang selalu menganggap bahwa ini adalah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada dalilnya. Mengada-ngada, kita kembali saja kepada Quran dan hadis. Ini yang banyak ini. Saya sering sampaikan, kebetulan saya mengajar di SMA Burau. Saya sering sampaikan bahwa kepada siswaku bahwa tidak semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu boleh kita ikuti. Dan tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh kita ikuti. Saya kasih beberapa contoh. Contoh yang pertama, di dalam riwayat Rasulullah itu beristri berapa kali, Bu? Rasulullah itu beristri berapa kali, Bu? 12 kali. Berapa kali? 12. Dalam riwayat lain 9 kali. Sementara di riwayat lain itu dijelaskan juga 12 kali. Dia tidak salah. 12 kali. Sementara di dalam Al-Quran itu menjelaskan hanya 4 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu karena tujuannya semata-mata untuk menyebarluaskan agama Islam. Banyak bapak-bapak sekarang, mohon maaf ini bapak-bapak, mau juga poligami. Banyak. Tetapi dia tidak mencontoh Rasulullah untuk menghidupi janda-janda tua. Justru yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Ada orang di kampung saya di Lagedo ini pernah saya tanya. Dia bilang, "Li, masih mau kamu menikah?" Saya sering ditanya, saya belum menikah. Saya sering ditanya, "Nabi nak menikah bagi banyak sekali kenikmatan itu kita buat." Saya saja nak bilang, "Ini masih mau kak tambah satu." Bilang, "Apa alasannya Pak?" Nah bilang, "Itu istriku lode di rumah." Jadi dia menikah itu bukan karena mau bawa orang, tapi karena nafsunya lode istrinya. Apakah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya. Bukan itu yang dicontohkan. Bahkan dalam catatan sejarah itu, satu istrinya Rasulullah yang perawan hanya Aisyah itu pun belum haid lalu kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Tetapi nanti setelah dia haid baru tinggal bersama Rasulullah. Ini satu. Contoh yang kedua, kalau misalkan
semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu boleh kita ikuti. Al-Quran itu belum ada di zamannya Rasulullah. Jadi Al-Quran pada saat itu hanya tertulis hambur-hambur. Ada di pelepah kurma, ada di tulang belulang. Ditulis di zamannya Umar, kemudian disempurnakan di zaman Utsman. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ini tidak ada di zamannya Rasulullah, maka hukumnya bidah. Jadi gampangnya itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sering bilang bidah. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat itu sebelum orang sholat Jumat ada dibilang khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu masuk dalam rukun Jumat. Kalau tidak khutbah orang, tidak sah Jumatnya. Rasulullah dahulu sebelum dia melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka dia berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Kita yang ada di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia kira-kira saja, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah berbahasa Indonesia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita yang selalu menghidupkan tradisi-tradisi ulama yang telah diwariskan sejak dahulu itu seharusnya kita lestarikan mulai dari sekarang. Saya kemarin ceramah di BTN Bone-Bone depan pasar itu, saya tanya pengurus masjidnya di sana, nah bilang barusan lagi